Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Rizky Mulyono dari program studi pendidikan bahasa Arab. Baik, di sini saya ingin membuat video penjelasan terkait tentang metodologi studi Islam, yakni sebagai ujian akhir semester mata kuliah metodologi studi Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian atau definisi dari metodologi studi Islam itu sendiri, baik secara etimologi maupun secara terminologi, beserta tujuan kita mempelajarinya. Jadi menurut bahasa atau secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang artinya sepanjang dan hodos yang artinya jalan. Jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin ilmu, sesuatu tentang cara untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu tentang cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga bisa disebut sebagai pengajaran atau penelitian. Menurut istilah atau secara terminologi, metode adalah ajaran yang memberikan uraian, penjelasan, dan penentuan nilai, metode penentuan nilai dan lain sebagainya. Metode juga bisa digunakan dalam penyelidikan keilmuan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya metodologi studi Islam yakni adalah cara-cara umat Islam atau metode yang ditempuh untuk memahami atau memberikan pemahaman mendalam, cara-cara dalam memahami ilmu-ilmu secara mendalam terkait tentang Islam itu sendiri, dari berbagai macam aspek-aspek yang ada. Kemudian apa tujuan dari metodologi studi Islam itu sendiri? Yakni tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman umat Islam, tidak hanya dalam materi tetapi metode untuk mengajarinya saja. Artinya bukan hanya memahami materi, namun cara kita dalam mendapatkan materi itu bagaimana. Fungsi lain yaitu untuk melihat keislaman dari berbagai macam sudut pandang. Metodologi studi Islam yakni berfungsi untuk mengarahkan kita atau mengarahkan persepsi kita pada cara memahami Islam secara metodologis dan jalan melakukan kajian dan penelitian tentang Islam. Selain itu juga memiliki tujuan untuk mampu membuat masyarakat mampu hidup bertoleran terhadap perbedaan atau banyaknya sudut pandang yang ada pada pemahaman Islam itu sendiri. Baik, kemudian yang kedua yakni adalah perbedaan antara metodologi studi Islam persepsi Islamologi atau Barat dan perspektif umat Islam. Jadi dapat kita asumsikan sementara bahwa studi Islam yang ada di dunia Islam kaya dengan materi, namun lemah di bidang metodologi. Sementara di sisi lain, studi Islam di Barat miskin materi, namun kaya akan metodologi. Kalau secara materi itu sudah dapat diduga di dunia Arab lebih baik dibandingkan ketimbang dunia Barat. Secara materi, Barat saat ini tidak mampu mengeluarkan sarjana-sarjana yang menguasai di bidang-bidang tertentu, yakni ilmu Islam seperti ahli tafsir, ilmu hadis, ahli fikih, ahli bahasa, ahli sejarah, dan lain sebagainya. Selain itu, karya ilmiah yang dihasilkan oleh orientalis dalam bidang keislaman belum terlihat. Berarti di bidang karya-karya yang ditinggalkan ulama, yang dilakukan oleh kaum Barat atau kaum orientalis pada umumnya ialah mengumpulkan manuskrip atau memberikan komentar-komentar baru klasik yang menerjemahkan bahasa-bahasa Eropa dan lain sebagainya. Berbicara tentang objektif dan bebas, tidak memihak yang merupakan karakteristik ilmiah, maka penelitian Barat dalam tulisan dan kajian mereka tentang Islam sulit sekali ditemukan sikap netral atau objektif ini. Mereka hanya mau bebas ketika berhadapan dengan materi yang tidak sesuai hubungannya dengan kajian Islam. Adapun kajian-kajian Islam mereka tidak mampu melepaskan subjektivitasnya sebagai non-muslim. Barat
Baharat Tinggi ini masih menyimpan gambaran suram yang jelek terhadap Islam dan umatnya. Sebuah warisan hitam yang meracuni pemikiran mereka, yakni warisan sejak perang salib dan belum membuangnya hingga saat ini. Ini diakui oleh pemikiran mereka itu sendiri, yakni seperti Gustave Le Bon, Francis, dan nenek moyangnya. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan tentang metodologi atau metode dalam memahami Islam itu sendiri. Ada 6. Yang pertama pendekatan, yakni pendekatan teologi normatif, kemudian pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, historis, psikologis, dan historis. Baik, penjelasan pendekatan sosiologis, yakni pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan manusia yang menguasai hidupnya itu. Dalam pengertian lain, sosiologi dapat dipahami sebagai suatu ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat dengan struktur lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Kemudian pendekatan historis atau pendekatan sejarah, yakni adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas tentang suatu peristiwa masa lampau yang memperlihatkan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang perilaku, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dengan pendekatan historis, seseorang akan berpikir idealis dan bersifat empiris dan terbuka. Pendekatan ini sangat penting dalam memahami agama yang tidak dapat dipisahkan, karena sejarah manusia dan sejarah agama pada hakikatnya adalah saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan secara psikologis. Pendekatan secara psikologis atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala-gejala perilaku yang dapat diamatinya. Penelitian agama yang ada dalam pendekatan ini mengkaji kepada peristiwa dan pengalaman kejiwaan individu yang bersangkutan dengan rasa keagamaannya. Kemudian yang keempat adalah pendekatan secara teologis normatif, yakni pendekatan yang di dalamnya adalah secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama menggunakan ilmu ketuhanan yang berdasarkan suatu keyakinan bahwa wujud empirik. Dari pemikiran tersebut dapat diketahui bahwa pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar dan yang lainnya adalah yang salah. Kemudian yang kelima adalah pendekatan filologis, yakni atau filologis berasal dari bahasa Yunani, yakni ada philos artinya cinta dan logos yang artinya diartikan kata. Secara harfiah yakni membentuk arti cinta, kata-kata atau sedang bertutur. Sedang dalam bahasa Arab, filologi adalah tahqiq nusulut, yakni untuk mengetahui hakikat dari suatu tulisan tersebut. Kemudian yang keenam adalah pendekatan antropologi. Apa itu pendekatan antropologi? Yakni ilmu yang mengkaji manusia yang berbudaya. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini memahami agama tidak dapat sebagai doktrin saja, tapi juga dapat memahami agama yang bersifat pluralis. Pendekatan antropologi juga membutuhkan pengamatan langsung dan turun langsung ke lapangan. Kemudian yang keempat adalah penjelasan tentang makna studi Islam beserta metode tafsirnya, serta penjelasan tentang fungsi hadis beserta metode dan penelitian sanad dan matanya.
Baik, makna penelitian Islam itu sendiri dan metode tafsirnya adalah yang pertama maknanya, arti tafsir Al-Quran, yaitu ilmu pengetahuan untuk memahami atau menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran yang isinya berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, kemudian menjelaskan tentang arti dari kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau samar artinya. Kemudian tafsir-tafsir tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah metode tafsir tahili, yaitu metode yang paling tua, metode yang paling sering digunakan. Menurut Muhammad Baqir As-Sadr, metode ini disebut sebagai metode tajzi, adalah metode yang mufassirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai macam seginya dan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran yang sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Tafsir ini juga dilakukan secara berurutan, ayat demi ayat, kemudian surah demi surah, dari awal hingga akhir dengan susunan yang teratur. Kemudian yang kedua adalah metode ijmali atau metode secara global. Metode ini adalah metode yang berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara singkat dan global, tidak panjang lebar dan tidak bertele-tele, dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahili, yakni perbedaannya dalam suatu penjelasan singkat dan tidak panjang lebar. Kemudian metode yang ketiga adalah metode muqarrin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan ayat-ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat-pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan itu. Kemudian metode yang terakhir adalah metode maudu'i atau metode secara tematik. Tafsir berdasarkan metode ini adalah tafsir yang menafsirkan Al-Quran secara tema, yakni memilih salah satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Metode ini adalah dengan cara mengumpulkan ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas tentang topik atau judul, yang menertibkannya dengan runtutan yang sesuai dengan tema pada ayat-ayat tersebut. Kemudian fungsi-fungsi hadis dan metode penelitian sanad dan matan hadis. Yang pertama fungsi hadis. Yang pertama fungsi hadis yakni sebagai bayan takrir. Apa itu bayan takrir? Yakni disebutkan adalah sebagai berfungsi untuk menetapkan atau memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Suatu contoh, ada ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat, namun dalam hadis juga menekankan bahwa sholat itu adalah bersifat wajib. Maka dengan hal ini fungsi hadis yang sudah sesuai dengan contoh ini adalah memperkuat atau menekankan hukum yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah bayan tafsir. Bayan tafsir ini adalah sebuah bayan, yaitu memberikan rincian atau tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau masih bersifat global atau sifatnya samar dan belum diketahui oleh semua orang. Memberi persyaratan ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan penentuan khusus kepada ayat-ayat yang masih umum. Jadi bayan tafsir ini fungsinya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih sangat global, kemudian di dalam hadis dijelaskan secara rinci agar mudah dipahami oleh umat Islam. Kemudian yang ketiga adalah bayan tasyri'. Bayan tasyri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Fungsinya adalah sebagai penentu hukum yang ada yang sebelumnya di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Maka fungsi hadis ini adalah menjelaskan suatu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, yakni fungsi hadis sebagai bayan tasyri'. Adapun metode dalam
memahami penelitian sanad dan matan hadis, yakni adalah metode takhrijul hadis. Adapun metode-metode ini, yang pertama adalah metode takhrij. Yang pertama adalah penelusuran hadis melalui kata atau lafaz yang ada di matan hadis, baik dari permulaan, pertengahan maupun akhiran. Maksud takhrij dengan sambungan kata adalah takhrij berupa kalimat kata benda atau isim, atau berupa kata kerja fiil, ataupun kata-kata sifat dan lain sebagainya. Kata ini diambil dari salah satu teks hadis yang mana saja selain kata sambung, kemudian dicari akar dari asal dalam bahasa Arab yang hanya 3 huruf yang disebut dalam fiil sulasi. Kemudian yang kedua adalah takhrij dengan tema. Arti takhrij kedua ini adalah penelusuran hadis yang berdasarkan pada topik, misalnya bab nikah, bab sholat, dan lain sebagainya. Menggunakan metode-metode ini, metode-metode sesuai dengan penelitian yang sudah harus mengetahui tema dan topik hadis yang sudah dikaji tersebut. Kemudian yang ketiga, takhrij dengan pemulaan matan, yakni takhrij menggunakan pemulaan matan dari segi hurufnya. Misalnya awal suatu matan dimulai dengan huruf mim, maka dicari pada bab mim. Jika di awalnya dengan ba, maka dicari dengan huruf ba, dan seterusnya. Kemudian yang takhrij yang keempat adalah melalui sanad. Takhrij menelusuri hadis melalui sanad. Yang pertama atau paling atas yakni para sahabat. Kemudian yang kedua para tabi'in, dan para tabi'in dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah takhrij dengan sifat, atau telah disebutkan sebagaimana pembahasan di atas tentang metode takhrij. Seorang memiliki metode yang mana ditentukan sesuai dengan kondisi orang tersebut. Jika suatu hadis sudah dapat diketahui sifatnya, misalnya maudhu', sahih, qudsi, dhaif, dan lain sebagainya, maka takhrij tersebut disusun sesuai dengan kitab-kitab dan menghimpunnya sesuai dengan sifat dan kualitas hadis tersebut. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan saya terkait tentang metodologi studi Islam. Salah khilafnya baik dari kata-kata maupun perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.